Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena ada kendala operasional, kegiatan kita tertunda. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kitab atau buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Bagi Anda yang sudah memiliki buku ini, maka silahkan bisa membuka di halaman Romawi 7, bagian pengantar yang menjelaskan tentang pembagian ilmu fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang definisi dan batasan ilmu fikih, yang dalam perkembangannya setelah ilmu ini menjadi salah satu cabang ilmu khusus dalam masalah agama, para ulama membatasinya hanya ilmu yang membahas terkait amal perbuatan manusia, terkait aktivitas amal manusia, yang disimpulkan dari dalil-dalil yang sifatnya rinci, yang sifatnya spesifik, yaitu dalil yang menjurus kepada aktivitas amal tertentu. Misalnya penjelasan tentang tata cara sholat, penjelasan tentang bagaimana cara haji, bagaimana cara bayar zakat, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat pembagian ilmu fikih. Disiplin ilmu fikih secara sistematika itu dibagi dalam 4 pembahasan, dalam 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah fikih ibadah. Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah adalah fikih yang membahas tentang masalah kegiatan ta'abbud seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu meliputi 6 pembahasan. Thaharah, salat, zakat, puasa, haji, dan ahkamul janaiz, hukum seputar masalah jenazah. Dan para ulama menyisipkan pembahasan masalah ini, termasuk diantaranya adalah pembahasan seputar masalah penyembelian, karena itu kaitannya dengan ibadah kurban, dan juga terkait masalah nazar dan sumpah. Kemudian berikutnya fikih muamalah. Fikih muamalah ini membahas tentang masalah hukum seputar transaksi yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya komersil seperti jual beli, sewa menyewa, atau akad ijarah, termasuk juga akad istisna, akad pesan dibuatkan barang, dan beberapa akad yang lainnya yang sifatnya komersil. Kemudian juga ada akad yang sifatnya non komersil, akad tabarruat atau uqudul irfaq, akad yang sifatnya membantu orang lain, seperti akad utang piutang. Kemudian contoh akad yang non komersil yang sifatnya tabarruk, akad sosial, misalnya akad hibah, akad wakaf, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah berdamai ketika membuat solusi bersama yang disebut dengan as-sulh. Shad lam ha, sulh. Dan beberapa akad yang semisal. Kemudian berikutnya adalah fiqhul usrah, fikih keluarga. Ini membahas tentang bagaimana masalah keluarga, dari sebelum membangun keluarga sampai pembubaran keluarga, baik pembubaran yang dilakukan secara resmi, yaitu pembubaran karena perceraian, atau pembubaran yang tidak resmi, yaitu bubar keluarga karena kematian, dan berikut konsekuensinya. Konsekuensinya misalnya tentang masalah pembagian harta waris, tentang masalah nafkah, dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang kepala rumah tangga kepada anak dan istrinya, dan semua turunannya. Kemudian yang keempat adalah
fiqhul qada wal jinayat. Fikih seputar masalah peradilan dan tindakan kriminal dalam Islam. Disinilah kita bisa mengenal tentang beberapa bentuk tindakan kriminal dan batasan-batasannya. Kapan sebuah pencurian itu berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan? Syaratnya seperti apa? Kapan sebuah praktek zina itu berhak mendapatkan hukuman cambuk atau hukuman rajam? Batasannya seperti apa? Kemudian juga termasuk di situ kita mengenal ada istilah hukuman had, ada hukuman takzir, yang itu dibahas dalam kajian yang keempat, yaitu fiqhul qada wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Kalau kita perhatikan urutan para ulama dalam membahas ilmu fikih seperti ini. Ibadah dulu. Kenapa ibadah di urutan yang pertama? Karena ini merupakan tujuan dasar manusia diciptakan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian berikutnya adalah fikih muamalah. Kenapa fikih muamalah didahulukan dibandingkan fiqhul usrah? Para ulama mengatakan karena muamalah itu lebih umum, bisa dilakukan oleh mereka yang sudah berkeluarga dan mereka yang belum berkeluarga, sehingga anak kecil bisa melakukan muamalah, anak yang belum baligh bisa melakukan muamalah, dan seterusnya. Selanjutnya adalah fikih keluarga. Fikih keluarga diurutkan nomor 3 karena ini bagian dari muamalah namun dikhususkan, mengingat cakupannya lebih spesifik dibandingkan interaksi biasa yang sifatnya komersil maupun non komersil, sehingga dia dikhususkan. Yang ini membahas tentang masalah bagaimana agar seorang muslim bisa membangun keluarga yang baik sesuai dengan aturan dan hukum Allah Ta'ala, dan kalaupun terjadi perpisahan harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru yang terakhir adalah fikih peradilan dan tindakan kriminal dalam Islam. Kenapa ini ditaruh di posisi yang paling akhir? Para ulama mengatakan karena hukum asal manusia itu baik, sehingga adanya pelanggaran itu sifatnya pengecualian. Namun karena pelanggaran itu pasti terjadi di tengah manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan undang-undang yang khusus berlaku di sana. Undang-undang yang terkait masalah tindakan kriminal dan hukuman yang berlaku bagi pelaku tindakan kriminal. Nah, dalam bayangan sebagian orang, Islam itu selalu digambarkan hanya pada poin fikih yang terakhir, pada pembahasan fikih yang terakhir, yaitu fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Sehingga yang terbayang dalam dirinya Islam itu ya hukuman cambuk, kisos, rajam, potong tangan, kemudian dibunuh, dan seterusnya. Bayangan-bayangan seperti ini menjadi stigma yang menakutkan bagi sebagian orang. Bahkan ada banyak orang yang kadang merasa ketakutan ketika mendengar istilah syariah. Karena bayangan mereka istilah syariah itu isinya cuman kalau enggak larangan, hukuman. Larangan dan hukuman. Ini tidak boleh, nanti kamu kalau melanggar kamu dipotong tangannya. Ini nggak boleh, nanti kamu kalau melanggar kamu dicambuk. Ini nggak boleh, nanti kamu kalau melanggar kamu akan dipenggal lehernya. Itu yang terbayang. Gara-garanya adalah ada sebagian kaum muslimin yang dia tidak memahami agama ini secara menyeluruh. Dia gambarkan Islam itu hanya di masalah pembahasan fikih untuk pokok pembahasan yang keempat, yang terakhir, yaitu seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Padahal ini jelas sangat tidak mewakili Islam secara keseluruhan. Ini hanya sekian persen dari pembahasan ilmu fikih. Padahal ilmu Islam itu sangat luas, sangat banyak, mencakup banyak sisi kehidupan manusia.
Kita baru membahas dari sisi fikih saja, itu sudah ada pembagian 4 ini. Dan kebanyakan orang yang dia kurang berilmu dalam masalah Islam, dia membuat gambaran Islam itu hanya terkait masalah fikih qada wal jinayat. Ada salah satu kawan yang dia bekerja di perusahaan asing. Ya tentu saja dia banyak bergesekan dengan non-muslim luar negeri. Lalu dia katakan ada temannya orang Eropa atau orang Amerika yang dia kalau setiap kali mendengar istilah syariat itu ketakutan. Dia merasa syariat itu menakutkan. Karena orang ini sering berdiskusi, sehingga istilah syariat itu hal yang biasa mereka bahas, tapi dia ketakutan. Sampai non-muslim ini mengatakan, saya tidak masalah menerima syariat, tapi asalkan syariat seperti yang diterapkan oleh nabimu. Ya, maksud dia sebenarnya hanya untuk ngeles saja. Dia tidak mau masuk Islam, tapi dengan alasan seperti ini, dengan maksud kamu itu nggak bisa mempraktekkan agamamu. Dan saya belum melihat ada orang yang bisa mempraktekkan agamamu secara sempurna. Namun wallahu ta'ala alam, dari hasil diskusi mereka, sebenarnya memberikan gambaran syariat itu hanya sesuatu yang menakutkan. Ini berbahaya, bisa menyebabkan sebagian orang kemudian lari dari mau mendekat kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena gambarannya hanya sesuatu yang membahayakan. Karena itulah pendekatan dakwah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada masyarakat sangat bagus, sehingga beliau tunjukkan terlebih dahulu tentang keindahan Islam, bagaimana Islam itu mengajarkan tauhid, menyelamatkan manusia dari peribadatan kepada sesama makhluk, diselamatkan untuk menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan manusia dari aturan yang banyak sisi kezalimannya, seperti aturan dalam masalah rumah tangga, aturan dalam masalah apalagi misalnya dalam masalah kerjasama, dalam masalah muamalah. Untuk aturan yang sifatnya konvensional buatan manusia, masih banyak ribanya, banyak gorornya. Kemudian diselamatkan kepada aturan Allah yang sangat adil, anti dengan kezaliman, anti dengan gharar ketidakjelasan, sehingga semuanya lebih terukur, lebih pasti, lebih menenangkan. Cuman ketika orang tidak bisa menjelaskan itu dengan baik, malah justru membuat takut sebagian orang yang tidak mengenal syariah. Anda bisa perhatikan bahwa manusia itu memiliki fitrah, dan fitrah ini sebagai mi'yar, sebagai salah satu timbangan bagi dia untuk memilih apakah saya mengikuti A ataukah mengikuti B. Dan fitrah kecenderungannya mengikuti yang baik, karena manusia diciptakan dalam kondisi di atas fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Terjadinya penyimpangan itu karena faktor luar terlebih dahulu. Karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebenarnya kebenaran itu lebih mudah diterima dibandingkan kebatilan. Kenapa? Karena kebenaran itu lebih sejalan dengan fitrah. Sedangkan kebatilan itu dia bertentangan dengan fitrah. Cuman kenapa orang gampang menerima kebatilan? Karena dominan hawa nafsunya, salah satunya, atau karena terhalangi oleh stigma-stigma yang menakutkan, atau misalnya dia punya syubhat yang kuat sehingga dia tidak mau menerima kebenaran tapi membela kebatilan. Karena itulah Ibnu Qayyim mengatakan al-haqqu dakhilun wal batilu al-haqqu asilun wal batilu dakhil. Al-haqqu asil, kebenaran itu memang sejak awal ada dalam diri manusia.
Wal batilu dakhil, sedangkan kebatilan itu penyusup yang masuk dalam diri manusia. Sehingga seharusnya idealnya peluang diterimanya kebenaran itu lebih besar dibandingkan peluang diterimanya kebatilan. Karena itulah kebatilan dia tidak disampaikan kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Kebatilan tidak disampaikan kecuali dengan cara kamuflase. Anda bisa perhatikan, orang liberal dia nggak berani terang-terangan untuk menyatakan misalnya Sahih Bukhari itu nggak bisa diterima. Untuk menyatakan Abu Hurairah itu pendusta misalnya. Mereka nggak berani terang-terangan untuk menyatakan zina itu halal. Tapi mereka bertahap, sedikit demi sedikit. Gimana caranya untuk bisa mempengaruhi mindset masyarakat agar mereka mau menerima kebatilan? Dengan cara yang sangat lembut, yang sangat halus. Kenapa nggak berani terang-terangan? Padahal kebenaran disampaikan di atas mimbar, terang-terangan di hadapan umum. Karena kebenaran sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kita kalau mengajarkan masalah tauhid, mengajarkan tentang ajakan agar beribadah kepada Allah, sampaikan di depan umum terang-terangan, insya Allah nggak ada orang yang menolak. Tapi kalau orang mengajarkan tentang syirik, itu masya Allah dibelokkan ke kanan, nanti belok dikit, belok lagi, baru masuk. Sehingga dia buat syubhat-syubhat dulu, baru kemudian bisa dimasukkan. Tapi bisa jadi para dai kesyirikan, dai-dai penyimpangan, mereka punya usaha yang kuat, misalnya ada kesabaran dalam dirinya. Kalaupun saat ini belum diterima, nanti akan diterima. Ya, maka Anda sebagai para pemegang kebenaran, kaum muslimin ahlu sunnah, yang paham bahasanya kebenaran itu sejalan dengan fitrah, kita butuh sabar yang lebih. Jangan sampai kalah dibandingkan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebarkan penyimpangan dan kesesatan. Karena sekali lagi, kebenaran itu sebenarnya lebih sesuai fitrah dibandingkan kebatilan. Sehingga kita berani menyuarakan bahwa harta halal itu menenangkan, harta halal itu nyaman untuk dinikmati. Sebaliknya harta haram itu membuat orang jadi susah lahir batin. Kita berani menyuarakan itu karena ini sesuai dengan fitrah manusia. Kita berani menyuarakan bahkan di hadapan aparat, korupsi itu dilarang. Korupsi itu dosa besar. Kalaupun Anda ketika di dunia selamat, tidak ada orang yang bisa menangkap Anda, tidak ada orang yang bisa menghukum Anda disebabkan karena Anda punya posisi dan jabatan. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Akan ada kehidupan yang kedua yang isinya adalah hisab dan tidak ada amal. Sehingga orang ketika menyadari itu, dia akan lebih takut. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Berbeda dengan yang namanya uang haram. Untuk bisa meyakinkan orang agar mau menerima uang haram ini, butuh proses yang lama. Oh itu enggak apa-apa, itu kan ini. Pakai alasan-alasan yang panjang. Karena yang namanya kebatilan itu tidak sejalan dengan fitrah manusia. Karena itulah kebatilan disebut dengan mungkar dan kebenaran disebut dengan al-ma'ruf. Kenapa disebut al-ma'ruf? Kebenaran disebut al-ma'ruf. Al-ma'ruf dari kata arafa ya'rifu yang artinya mengenal. Al-ma'ruf berarti sudah dikenal. Istilah sudah ma'ruf berarti sudah terkenal. Kenapa disebut ma'ruf? Karena dia sudah dikenal oleh fitrah manusia. Disebut ma'ruf karena dia dikenal oleh fitrah manusia. Sebaliknya, mungkar, diingkari, artinya ditolak, karena dia tidak dikenal oleh fitrah manusia. Sehingga kebenaran yang itu merupakan al-ma'ruf secara umum lebih mudah diterima dibandingkan kebatilan. Selanjutnya lebih spesifik lagi mengenai istilah muamalah. Istilah muamalah itu dari kata amala yu'amilu yang artinya saling berinteraksi, saling melakukan ta'amul. Dan disebut muamalah karena dia dilakukan bukan sendirian,
tapi bersama orang lain. Maka tidak ada muamalah yang sendirian. Pasti ada pasangannya. Pasti ada pasangannya. Dia mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu yang artinya saling. Misalnya apa? Apa misalnya? Awana yu'awinu, ta'awun, berarti saling membantu. Amala yu'amilu artinya saling berinteraksi, sehingga ini tidak bisa dilakukan sendirian. Karena itu disebut sebagai fikih muamalah, karena dia hasil dari interaksi bersama orang lain. Berbeda dengan ibadah. Bisa nggak orang puasa sendirian? Oh, nggak bisa Pak, harus nunggu muadzin. Nggak ada kayak gitu. Bisa saja dia puasa sendirian. Kalau tidak ada muadzin gimana? Nanti dia nggak tahu waktu subuh, dia nggak tahu waktu maghrib. Loh, kan dia bisa menggunakan apa misalnya waktu hisab, waktu hasil hisab, jadwal sholat. Bisa nggak orang sholat sendirian? Bagi lelaki yang tidak berkewajiban, bagi orang yang tidak berkewajiban melaksanakan sholat berjamaah, hukumnya bisa. Sehingga dia bisa sholat sendirian. Oh, enggak bisa, dia butuh orang lain. Apa kebutuhan dengan orang lain ketika sholat? Oh, dia harus tahu arah kiblat. Oh, dia bisa melakukan sendiri. Lain halnya dengan muamalah. Kalau muamalah, dia butuh orang lain. Karena itu, kegiatan ini akan terjadi jika di sana ada interaksi antara seseorang dengan orang lain. Nah, istilah ini jadinya sangat luas, mencakup semua interaksi. Baik interaksi antara seseorang dengan keluarganya, antara seseorang dengan tetangganya, seseorang dengan atasannya, bawahannya, kawannya, dan seterusnya. Sehingga masalah muamalah itu sebenarnya cakupannya sangat luas. Nah, mengingat pembahasan masalah muamalah itu lebih banyak dikaitkan dengan harta, dan harta itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal. Maka fikih muamalah itu dikasih tambahan nama dengan muamalah mal. Muamalah mal. Maliyah. Kenapa kok ditambahi iyah? Ditambahi iya nisbah? Karena untuk memberikan sifat bagi istilah muamalah. Sehingga jadilah muncul istilah fikih muamalah maliyah. Muncul istilah fikih muamalah maliyah untuk membedakan antara muamalah yang urusannya dengan harta dengan muamalah yang tidak ada kaitannya dengan harta. Anda berinteraksi dengan tetangga, ya. Batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika bertetangga, itu masuk muamalah, tapi nggak ada hubungannya dengan harta. Anda berinteraksi dengan keluarga, masuk muamalah, tapi mungkin tidak ada hubungannya dengan harta. Seorang anak, apa kewajibannya kepada orang tua apa kewajibannya kepada anak, masuk muamalah, tapi bisa jadi tidak ada kewajiban, tidak ada hubungannya dengan harta, dan seterusnya. Maka untuk memisahkan antara muamalah yang hubungannya dengan harta dengan muamalah yang tidak ada hubungannya dengan harta, fikih muamalah ini dikasih tambahan nama fikih muamalah maliyah. Meskipun dalam perkembangannya istilah muamalah itu mengalami spesialisasi, ya, mengalami penyempitan makna, sehingga yang secara bahasa itu sebenarnya maknanya lebih luas, tapi dalam praktek di masyarakat lebih khusus dalam arti lebih banyak membahas tentang masalah harta. Maka kadang orang hanya menyebutkan fikih muamalah saja, dan masyarakat sudah paham, oh maksudnya adalah fikih muamalah maliyah. Wallahu ta'ala alam. Ini terkait pembagian ilmu fikih. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan bagian pengantar kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada isi buku. Kami sarankan bagi Anda yang sudah memiliki bukunya, bisa membaca daftar isi terlebih dahulu. Dan ini saran yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, Syekh Dr. Saleh Al-Utsaimin maksud saya hafizahullah ta'ala,
Beliau menyarankan kalau kita mendapatkan satu buku yang baru, maka tahap awal yang perlu kita baca adalah bagian pengantar, terutama pengantar penulis ya. Kalau pengantar penerbit mungkin nggak begitu penting. Pengantar penulis Anda baca untuk mengetahui latar belakang dan tujuan kenapa buku itu ditulis. Kemudian yang kedua, Anda baca daftar isi. Dengan membaca daftar isi, maka kita akan tahu peta buku itu secara umum. Sehingga buku ini petanya seperti apa, gambaran konten umumnya seperti apa, bisa kita simak di daftar isi. Kemudian selanjutnya Anda cari poin pembahasan yang berminat untuk Anda baca lebih lengkap. Misalnya setelah Anda lihat daftar isi, Anda menemukan satu judul, hukum jual beli retail, dan Anda ingin tahu lebih lengkap, Anda bisa buka di bagian itu. Nah, di situ Anda bisa mengukur kira-kira tingkat keilmiahan buku ini sejauh mana. Ketika pembahasan yang Anda dapatkan itu cukup ilmiah, Anda cari yang lain. Hukum jual beli misalnya hukum skema murabahah dalam bank syariah. Lalu Anda buka. Pembahasannya meyakinkan bagi Anda. Satu lagi, hukum menjual barang di bawah harga pasar. Anda buka. Oh, pembahasannya cukup ngawur. Begitu Anda mendapatkan kesimpulan, kok ada yang ngawur kayak gini, berarti mungkin buku ini kurang bermutu. Tapi ketika kesimpulannya, pembahasan ini bagus, titik yang kedua bagus, titik ketiga bagus, Anda bisa buat kesimpulan, insya Allah buku ini bermutu, saya membutuhkannya. Nah, selanjutnya Anda bisa jadikan buku ini sebagai salah satu referensi untuk disimpan di perpustakaan pribadi Anda. Ya, sehingga pada tahap awal ketika kita baca buku, tidak harus dari awal diurut, ya, nanti bosan dari awal. Tapi lihat petanya secara umum, kemudian buat titik-titik sampel, apakah pembahasannya bagus atau tidak. Dengan melihat judul, lalu kita buka di situ. Oh, ini menarik bagi saya. Lihat judul yang lain, kemudian kita buka di situ. Oh, ini menarik bagi saya. Pembahasannya bisa saya terima, ilmiah misalnya. Dengan itu Anda bisa menentukan apakah buku ini jadi saya beli atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah untuk bagian konten yang pertama, kalau di buku ini saya menyebutkan ada 11 pembahasan, mulai dari pembahasan tentang perbedaan antara ibadah dan muamalah sampai yang terakhir adalah teori keseimbangan antara iwad dan muawwad. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajarinya dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan di nomor sebagaimana biasanya 0812 2444 3344. Kita angkat menelpon yang pertama. Silahkan dengan siapa di mana? Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Halo. Silakan Bapak, Anda sudah terhubung. Mohon dijauhkan dari televisi atau volumenya dikecilkan. Langsung bertanya aja di sini. Silakan. Ya, nama saya Arif. 35 di Bandung. Silakan, Pak. Saya mau tanya untuk soal akad istisna paralel. Misalnya kita punya desain kaos, kemudian kita menjualkan ke konsumen, kemudian mereka membeli ke kita dengan bentuk PO, kemudian kita setelah mereka deal dengan kita untuk kesepakatan, terus kita kasih ke produsen. Setelah beres, kita baru kirimkan ke mereka. Itu hukumnya seperti apa? Baik, cukup Bapak. Terus kemudian yang kedua, saya mau bikin aplikasi untuk marketplace
Terus kemudian kita men-charge untuk si merchant itu per transaksi per 1000 transaksi Rp1.000, kemudian untuk usernya 3%. Itu hukumnya gimana? Itu aja sih. Baik. Cukup, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, Anda bertanya tentang masalah istisna paralel atau sering diistilahkan dalam kajian fikih muamalah dengan istisna mawazi. Hukumnya boleh atau tidak? Istisna mawazi itu hal yang umum dan sudah banyak terjadi di masa silam, dan hukumnya boleh dengan ketentuan posisi sonek yang pertama. Sonek itu produsen ya. Atau sebelumnya saya perlu menjelaskan sedikit tentang akad istisna. Akad istisna itu akad antara konsumen dengan produsen. Memesan sebuah barang untuk dibuatkan oleh produsen. Namanya akad istisna. Sehingga akad ini hanya terjadi jika penjualnya adalah seorang produsen yang dia punya unit produksi. Kalau penjualnya seorang trader, maka tidak bisa disebut akad istisna. Karena trader itu tidak memproduksi, tapi dia hanya kulaan. Dia beli, dia kulak, ya, kemudian nanti dia jual dengan mengambil margin tertentu. Tapi kalau produsen, dia tidak kulak barang jadi, tapi dia beli, dia kulak barang baku, atau dia beli bahan baku. Dia beli bahan baku, kemudian diproses, jadilah barang jadi. Nah, dalam proses produksi terkadang tidak bisa sendirian. Dia butuh sub ke yang lain. Ya. Misalnya ada perusahaan pulpen. Dia bisa memproduksi isinya, tapi dia nggak bisa memproduksi selongsongnya. Ini dia produksi, ini dia subkan ke yang lain. Hukumnya boleh. Nah, syaratnya adalah dalam akad istisna mawazi, konsumen itu bertanggung jawab atau hubungannya dengan sonek yang pertama, dengan produsen pertama. Sehingga saya kalau jadi konsumen, ini produsen pulpen, maka tanggung jawab atau hubungan saya adalah dengan sonek pertama ini. Kemudian sonek pertama ini tanggung jawabnya dengan sonek yang kedua. Artinya begini, kalau saya ada komplain, maka saya komplainnya ke produsen pertama. Meskipun komplain itu terjadi pada produk dari produsen yang kedua, tapi akad saya kan dengan produsen pertama. Sehingga kalau dalam kasus real yang seperti tadi Anda sampaikan, Anda desain kaos, tapi sablonnya ada di tempat yang lain. Nah, ini istisna mawazi. Anda memproduksi dalam bentuk desain, kemudian sablonnya Anda lempar ke yang lain. Anda bertanggung jawab terhadap saya. Saya kalau beli kaos Anda, ternyata ada bagian yang rusak. Misalnya ada cat yang terkelupas atau apa, maka saya komplainnya kepada Anda. Meskipun sebenarnya kesalahan itu terjadi pada sablon, tapi saya nggak mau tahu, itu urusan Anda dengan sablon. Pokoknya saya kembalikan kaos ini, kalau tidak ada gantinya saya minta duit. Nah, masalah sablon mau menerima atau tidak itu urusan Anda dengan sablon, hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya mengenai aplikasi marketplace. Lalu Anda mau mencas biaya tertentu untuk merchant per transaksi 1000 dan untuk customer 3%, hukumnya boleh-boleh saja karena Anda sudah menyediakan jasa. Jasa yang Anda sediakan adalah sebuah pasar yang itu menjadi tempat pertemuan antara penjual dan customer dan konsumen secara online. Sehingga karena Anda sudah mengeluarkan jasa, maka Anda berhak untuk mendapatkan fee sebagaimana yang disepakati. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Baik. Sambil menunggu kita bacakan pertanyaan melalui WA.
Dari pemirsa ANB Official Abdullah di Malaysia. Ustadz, semoga Allah selalu menjaga dan memberi kesehatan kepada Ustadz beserta keluarga. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, apakah kita harus mengulang wudhu jika sholat kita batal? Misal pas waktu sholat ada anak kecil jatuh dan kita menolongnya, apa harus wudhu lagi Ustadz? Baik. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik. Kita angkat penelpon. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, ini Hendi dari Bengkulu. Silakan Pak. Iya, jadi di tempat saya itu misalnya petani butuh modal untuk nanam, Ustaz. Jadi kadang mereka minjem uang atau sudibir itu di gudang. Nah, nanti hasil panennya itu langsung dijual ke gudang yang memberi modal tadi. Nah, apakah ini dibenarkan hal yang seperti ini? Kalau misalnya ini keliru, apakah ada solusinya? Apakah itu disepakati? Gimana, Ustaz? Apakah jadi syarat boleh dikasih akan diberi utang dengan syarat nanti jika panen harus dijual ke gudang? Iya, kalau di syarat di awal itu tidak ada omongan seperti itu, tapi sudah lazimnya, sudah jadi kebiasaan. Baik. Nanti dijualnya ke sana gitu, Ustaz. Tanpa ada omongan. Nanti kalau misalnya petaninya jual ke tempat lain, petani ini malah dijauhi gitu, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Terus yang kedua, misalnya seperti ini, Ustaz. Petani itu kan waktu panen, mereka kan tidak tahu harga. Langsung misalnya panen timun, hari ini panen langsung dibawa ke gudang. Nah, itu belum tahu harga, Ustaz. Nah, nanti kelang 2 hari baru dapat harga dari gudang setelah harga timunnya laku. Nah, nanti harganya laku sekian. Jadi setiap hari itu harga berubah. Apakah ini sah jual belinya ketika kita jual barang tanpa belum tahu harganya, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Jazakallahu. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aja pertanyaan melalui WA. Apakah harus mengulang wudhu jika sholatnya batal? Jawabannya, kalau sholatnya yang batal, wudhunya tidak batal, maka tidak perlu mengulang wudhu. Tapi cukup mengulang sholat. Kecuali jika wudhunya batal. Kaidahnya begini, setiap pembatal wudhu adalah pembatal sholat. Tapi tidak semua pembatal sholat adalah pembatal wudhu. Tertawa itu pembatal sholat. Banyak gerak tanpa kebutuhan yang itu dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan membatalkan sholat. Tolah-toleh atau menghadap ke arah yang membelakangi kiblat bisa membatalkan sholat. Termasuk misalnya sholat kemudian mainan HP atau ngegame sambil sholat, makan, itu bisa membatalkan sholat. Tapi tidak membatalkan wudhu. Kemudian ada pembatal, dan setiap pembatal wudhu adalah pembatal sholat. Entut, itu pembatal wudhu. Buang air, itu pembatal wudhu. Dan sekaligus pembatal sholat. Sehingga kalau yang batal hanya sholat saja, maka Anda tidak perlu mengulang wudhu, tapi cukup mengulang sholat. Kemudian mengenai kasus yang ditanyakan melalui telepon, petani butuh modal, lalu pihak gudang, ada sebuah perusahaan yang dia punya gudang, memberikan modal bagi petani untuk tanam. Dan ada aturan baku di masyarakat yang sudah lazim, bahwa nanti kalau panen petani ini harus menjual hasil panen tadi ke gudang tersebut. Jika tidak, maka dia akan dijauhi, dan artinya ya secara sosial dia akan mendapatkan hukuman. Tayyib. Ada sebuah hadis yang mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga kalau ada orang melakukan akad utang lalu disyaratkan ada jual beli, berdasarkan hadis ini hukumnya terlarang, dan hadis ini statusnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Sehingga jika ada kesepakatan, saya mau ngasih utang kepada kamu,
tapi dengan syarat kamu nanti harus menjual hasil panen kamu kepada kami. Maka syarat itu syarat yang batil. Berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Nah, yang jadi pertanyaan, pernyataan itu tidak ada di depan. Tidak ada klausul secara tertulis bahwa siapa nanti kamu kalau saya kasih utang kamu harus jual hasil panen kamu kepada kami. Klausul secara tertulis tidak ada, kesepakatan di awal secara lisan juga tidak ada. Namun sudah menjadi aturan baku di masyarakat bahwa siapa yang menerima utang dia harus menjual hasil panennya kepada gudang yang memberi utang. Nah, aturan di masyarakat ini karena dia sudah menjadi urf yang baku, yang lazim, maka dia sama dengan kesepakatan. Ada kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah menjadi urf, sudah menjadi kebiasaan yang lazim di masyarakat, maka itu sama dengan kesepakatan. Sehingga meskipun tidak ada kesepakatan, dihukumi sama dengan kesepakatan. Itu salah satu di antara kaidah yang terkait masalah urf. Dan kaidah ini berdasarkan perkataan sahabat Abdullah bin Salam kepada sahabat Abu Buraidah. Ketika sahabat Abu Burdah kepada seorang ulama tabi'in Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Ketika Abu Burdah ini datang ke sebuah kota, beliau ketemu Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam minta kepada Abu Burdah, tolong nanti datang ke rumah, saya mau kasih sesuatu. Akhirnya datanglah Abu Burdah ke rumahnya Abdullah bin Salam. Kemudian dikasih tahu, innaka fi ardin ar-riba fihi fashin. Saat ini kamu berada di sebuah daerah, riba itu tersebar di mana-mana. Wa inna min babir riba. Dan bagian dari pintu riba adalah ada orang mengutangi orang lain. Nah, ketika dia melunasi, dia membawa uang pelunasan itu sesuai dengan utang yang dia terima, wa bisallatin fi hadiyah, dan dia bawa sekeranjang hadiah. Itu kebiasaan masyarakat di sana. Utang 10 dinar, balik 10 dinar, nggak ada kelebihan. Utang 100 dinar, balik 100 dinar, tanpa kelebihan. Cuman ada syaratnya. Sudah menjadi hal yang lazim di masyarakat. Ketika melunasi, membawa sekeranjang hadiah. Apa kata Abdullah bin Salam? Beliau mengatakan radhiyallahu an, fattaqu tilkas sallah wa ma fiha. Tinggalkan keranjang itu dan berikut isinya. Karena ini bagian dari kesepakatan di masyarakat atau urf di masyarakat, hal yang lazim di masyarakat. Kalau melunasi utang, dia membawa sekeranjang hadiah. Meskipun pada waktu akad nggak ada kesepakatan, tidak ada tulisan seperti itu. Atau bahasa lainnya adalah kesepakatan umum di masyarakat, meskipun tidak tertulis. Sehingga yang kami tahu ini hukumnya tidak boleh. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya yang lebih tepat mungkin dilakukan akad musyarakah atau mudharabah. Nah, karena ini terkait masalah tanaman, maka akadnya muzaraah. Sehingga pihak gudang memberikan modal kepada petani untuk tanam timun atau yang lainnya. Nah, selanjutnya nanti hasilnya akan dijualkan oleh pihak gudang. Kemudian ketika sudah dijual, ada hasil ya, ada hasil tinggal dibagi. Misalnya gudang dapat 40%, petani dapat 60%, hukumnya boleh. Dan itu lebih adil. Karena termasuk tadi di pertanyaan yang kedua, petani tidak tahu harga ketika dia menyerahkan hasil panennya ke gudang. Harga baru diketahui 2 hari. Kenapa kok tertunda sampai 2 hari? Itulah dominasi gudang. Posisi gudang ini tidak mau rugi. Sehingga dia ketika beli dari petani, dia nggak mau matok harga. Kalau dia patok harga, bisa jadi harga pasar ternyata turun, dia rugi. Maka dia tidak mau rugi,
Sehingga yang dilakukan adalah ditampung dulu, dijual, laku berapa, baru dia berani ngomong kepada petani. Terus kayak gini siapa yang dirugikan? Posisi petani. Artinya di situ ada akad yang harganya nggak jelas. Dan akad yang harganya tidak jelas termasuk di antara bentuk gharar, hukumnya dilarang. Solusinya adalah dengan cara tadi, dibuat akad permodalan. Sehingga tidak tahu harga di sini diperbolehkan karena posisi gudang adalah sedang bekerja sama dengan petani, sehingga mereka dianggap satu badan. Konsumennya bukan gudang lagi tapi orang lain. Petani dan gudang kerjasama. Lalu pihak gudang menjualkan ke tempat orang lain, setelah laku baru dapat duit. Nah, duitnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu yang diperbolehkan terkait masalah transaksi yang tadi diceritakan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mohon maaf barangkali ada yang sudah masuk melalui telepon belum bisa kita layani. Anda bisa sampaikan di kesempatan berikutnya, dan semoga Allah memberikan kelancaran bagi acara kita. Tadi ada sedikit telat karena masalah operasional. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Akan datang satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.